Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun kata-kata penghormatan dari saya yang saya hormati Bapak dosen pengampu yakni Bapak Bayu Mujrimin MPDI, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa STAI Nusina Batam, umumnya yang saya hormati kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yakni mata kuliah akhlak tasawuf dengan materi definisi tasawuf menurut beberapa ahli, yang kedua tasawuf akhlaki, amali dan falsafi beserta contohnya, dan yang ketiga ialah akhlak tasawuf sebagai solusi problematika masyarakat modern. Adapun pengertian atau definisi tasawuf oleh beberapa ahli, yang pertama ialah tasawuf atau sufisme berasal dari bahasa Arab, yakni tasawuf memiliki arti safa suci karena kesucian batin dan sufi dan kebersihan tindakannya. Saf barisan karena para sufi memiliki iman yang kuat, jiwa yang bersih dan senantiasa memilih barisan dalam salat berjamaah. Saufana yakni sejenis buah-buahan kecil berbulu yang banyak tumbuh di padang pasir Jazirah Arabia. Suffah yakni serambi tampak duduk, yakni Suffah Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan bagi para tunawisma dan kalangan muhajirin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safwah yang artinya yang terpilih atau terbaik. Sufi adalah orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, Zakaria Al-Ansari, seorang penulis tasawuf, meringkas tasawuf adalah sebagai cara menyucikan diri, meningkatkan akhlak, membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan abadi. Ada juga yang mengartikan bahwa tasawuf adalah ilmu yang mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Kesucian jiwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha suci. Upaya pendekatan diri secara individual kepadanya. Kedua pokok tasawuf itu mengacu pada pesan dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman, mengingat nama Tuhannya lalu ia sholat. Quran surah Al-A'la ayat 87. Kemudian tasawuf akhlaki, amali dan falsafi. Yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki ialah tasawuf yang menekankan nilai-nilai etis moral atau tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Sebab dalam diri manusia ada potensi menjadi buruk dan potensi menjadi baik. Tasawuf akhlaki tersendiri mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut. Yang pertama ialah tahalli. Tahalli adalah usaha mengongsong diri dari perilaku dan akhlak tercela. Yang kedua adalah tahalli, adalah upaya mengisi dan mengisi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku dan akhlak terpuji. Dan yang ketiga ialah tajalli, bermakna terungkapnya nur ghaib, bisa diartikan dengan terbukanya jiwa seseorang
melalui membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur. Kemudian yang selanjutnya ialah tasawuf amali. Tasawuf amali ialah biasanya mengutamakan beribadah dengan tujuan memperoleh penghayatan spiritual dalam setiap ibadah yang ia lakukan. Dengan cara beramal sempurna, berkonsentrasi dengan penuh hikmah. Sebagai contoh ialah syar'i. Yang kedua thariqah, dan yang ketiga hakikat, dan yang keempat ialah makrifat. Secara ringkas, syar'i ialah termasuk syariat hukum-hukum yang dijadikan sandaran amal lahir yang ditetapkan agama mulai Al-Quran dan Sunnah. Thariqah ialah mengartikan sebagai moral atau menjadi pegangan atau jalan pengarah jiwa untuk mencapai ilmu tasawuf. Hakikat secara ringkas ialah diartikan melalui amalan-amalan atau rahasia-rahasia syar'i dengan tujuan menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ialah makrifat yang diartikan dengan pengetahuan atau pengalaman atau pengenalan langsung tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati sanubari sebagai hikmah dalam ilmu hakikat. Kemudian ialah ilmu tasawuf falsafi, yaitu menekankan pada masalah pemikiran-pemikiran mendalam atau metafisik. Dalam tasawuf falsafi tentang bersatunya Tuhan dengan makhluknya setidaknya terdapat beberapa yang termasuk, yaitu ialah hulul wahdah, al-wujud, dan ittihad. Kemudian yang selanjutnya ialah solusi akhlak tasawuf sebagai solusi problematika dalam masyarakat modern. Maksudnya apa? Ilmu akhlak bertujuan memberikan pedoman, penerangan kepada manusia dalam mengetahui perbuatan yang baik dan berusaha melakukannya. Melalui perbuatan yang buruk, berusaha untuk menghindarinya. Akhlak tasawuf merupakan solusi dalam mengatasi krisis dan problematika pada masyarakat modern yang terjadi pada saat ini. Dengan pendekatan akhlak tasawuf membuka jalan. Yang pertama ialah bagi masyarakat dalam melepaskan dahaga dan memperoleh kesegaran spiritual dalam mencari Tuhan. Kedua, agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat dari kurangnya nilai-nilai spiritual yang mereka rasakan. Dan yang ketiga ialah akhlak tasawuf mampu mereduksi sifat materialistik dan hedonistik dengan menerapkan konsep zuhud. Dan yang keempat ialah masyarakat dapat terhindar dari frustasi dalam menghadapi problematika dan tekanan hidup akibat globalisasi yang terjadi pada masyarakat modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada penjelasan mata kuliah akhlak tasawuf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.